Hosea 1 ayat yang pertama. Firman Tuhan datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yerusalem, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Ayat yang ketiga. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Ayat yang keempat, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael pada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Ayat yang keenam, lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka." Ayat yang ketujuh, "Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan pedang atau panah, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Ayat 8, sesudah menyapi Lo-ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya akan membahas mengenai salah satu nama Allah, yaitu El-Kahnah, yang artinya adalah Allah yang cemburu. Ayat yang barusan kita baca itu tentang salah seorang nabi di Israel, yaitu Nabi Hosea. Ya, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama itu masuk kategori dalam nabi kecil, gitu ya. Itu nabi kecil yang pertama dari 12 nabi kecil. Ya, kecil besar di sini dilihat dari jumlah ayat yang ditulisnya, gitu ya. Di atas Nabi Hosea di sana ada 4 nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Gitu, dan Hosea menjadi nabi kecil yang pertama. Dan kehidupan Hosea tadi digambarkan bahwa dia disuruh Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal yang namanya adalah Gomer, gitu. Dan kemudian dari hasil pernikahan mereka akhirnya lahir 3 orang anak. Yang pertama laki-laki namanya Yisrael, yang kedua adalah perempuan namanya Lo-ruhama, dan yang ketiga adalah seorang laki-laki lagi namanya Lo-ami. Dan ini adalah gambaran bagaimana ketidaksetiaan umat Tuhan terhadap Allah Israel, sehingga akhirnya Allah membuang mereka, gitu ya. Latar belakang kitab Hosea ini sendiri ditulis sekitar 750 sebelum Masehi. Pada waktu itu Hosea bernubuat tentang kejatuhan kerajaan utara atau kerajaan Israel, gitu ya. Jadi kalau kita lihat sejarah sebelumnya, setelah Salomo meninggal, kerajaan pecah menjadi 2, kerajaan utara 10 suku, kerajaan selatan itu adalah 2 suku. Kerajaan utara dengan ibu kotanya Samaria, ya, kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Dan kerajaan utara kita tahu bahwa mereka akhirnya jatuh terlebih dahulu, mereka akhirnya diserang terlebih dahulu oleh Asyur atau Assyria, ya, dan akhirnya mereka dibuang ke sana. Sementara kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, sekitar 1,5 abad kemudian baru dia dihancurkan oleh Babilonia, Babel, gitu ya. Dan kalau kita tahu di sana Hosea salah satu nabi yang bernubuat tentang kejatuhan kerajaan utara, kejatuhan Israel, gitu. Dan itu terjadi akibat ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Allah, dan digambarkan itu diilustrasikan sebagai persinahan istri Hosea. Karena itu Hosea disuruh menikahi seorang perempuan sundal, dan karena itu gambaran dari ketidaksetiaan Israel. Nah, ayat yang hari ini kita bahas mengenai salah satu sifat Allah dari sekian nama Allah yang ada. Kita bisa mengenal El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kita mengenal Elohim, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang Maha Pencipta. Tapi ada satu nama Allah yang jarang kita bahas, yaitu El-Kahnah, yang artinya adalah Allah yang cemburu, gitu ya. Ayat yang pertama kita akan lihat di dalam sebentar saudaraku, kita akan lihat dalam Keluaran 34 ayat 14. "Sebab janganlah engkau sujud menyembah pada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu." Jadi dari awal, dari sejak umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, Allah berpesan pada mereka supaya mereka tidak hidup beribadah menurut Allah-Allah bangsa Mesir, atau sesuai dengan Allah-Allah yang di negeri yang mereka akan tuju. Jadi Allah berpesan pada mereka, mereka tidak boleh beribadah mengikuti Allah-Allah seperti itu.
karena Allah adalah Allah yang cemburu dan namanya adalah cemburuan. Itu disinilah pertama kali Elkanah dikenalkan. Umat Tuhan waktu itu mulai mengenal bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang cemburu. Gitu ya. Karena itu kalau kita perhatikan hukum Taurat, perintah yang pertama dalam hukum Taurat adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Itu karena bentuk suatu kecemburuan Allah. Itu bentuk untuk menyatakan bahwa pribadi Allah, bahwa dia adalah satu pribadi yang Elkanah. Gitu ya. Kata cemburu ini sendiri kalau kita lihat dalam King James, itu ada dua biasanya yang sering dipakai. Yang pertama adalah jealous, dan yang kedua adalah envy. Gitu ya. Dua hal ini sebenarnya berbeda, tapi seringkali dalam bahasa Indonesia itu dikategorikan sama, diterjemahkan cemburu. Tapi sebenarnya dua hal ini sangat berbeda antara jealous dan envy. Gitu ya. Envy ini salah satu contohnya adalah seperti ini dalam Kejadian 30 ayat yang pertama. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Pada waktu itu Lea sudah punya 4 anak untuk Yakub, sementara Rahel belum. Kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, cemburulah ia kepada kakaknya. Sehingga dia bilang pada Yakub, berikan aku anak, kalau enggak aku mati. Sampai Yakub waktu itu marah. Emangnya aku Tuhan, katanya begitu ya kalau kayak kita baca lanjutannya. Nah, kata cemburu di sana itu dipakai kata envy. Artinya dia ngiri, dia iri hati, dia menginginkan sesuatu yang orang lain miliki, yang dia tidak punya, itu envy. Gitu ya. Sedangkan yang ayat yang pertama di Keluaran tadi, Allah kita adalah Allah yang cemburu, itu dalam bahasa Inggris dipakai kata jealous. Jadi jealous dengan envy itu berbeda. Dalam bahasa Indonesia sama-sama itu cemburu. Gitu ya. Kata yang lain tentang envy ini juga ada dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ini tentang kasih. Di sana dibilang, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu kata cemburu di sana yang dipakai adalah envy. Gitu ya. Envy itu jadi mengingini sesuatu yang dia tidak punya dan orang lain miliki. Itu envy, itu cemburu yang sebetul. Yang kalau lebih baik saya gunakan kata iri hati. Tapi Allah kita bukan envy, dia adalah jealous. Jealous itu cemburu terhadap sesuatu yang sedang dia miliki untuk mempertahankan milik kepunyaannya. Gitu ya. Ayat yang lain dalam Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jealous God. Gitu. Jadi kecemburuan Allah itu sama sekali bukan kecemburuan karena dia mengingini sesuatu yang dia tidak miliki. Itu envy. Kecemburuan Allah bukan itu. Allah cemburu karena dia ingin mempertahankan milik kepunyaannya. Dia ingin mempertahankan milik kepunyaannya sebagai miliknya satu-satunya. Itu jealous. Gitu ya. Lebih mudah kalau kita ilustrasikan ini seperti hubungan dalam suami istri. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Efesus 5 ayat 32 dikatakan seperti ini. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Itu di atas sebelumnya itu tentang hubungan suami istri ya. Dan Paulus menjelaskan bahwa hubungan antara suami istri itu digambarkan sebagai hubungan Kristus dengan jemaat. Dan cemburunya seorang suami pada istri atau seorang istri pada suami, seperti itulah cemburunya Allah. Itu jealous, bukan envy. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yesaya 54 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab yang menjadi suamimu adalah dia yang menjadikan kau. Jadi sejak dari zaman perjanjian lama, Allah sudah menyatakan dirinya sebagai hubungan antara suami dengan istri, di mana Allah itu adalah sebagai suami. Itu dan jemaat Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan, itu sebagai istrinya. Gitu. Dalam Yesaya tadi katakan, sebab yang menjadi suamimu adalah dia yang menjadikan kau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang ia disebut Allah di seluruh bumi. Jadi itulah Allah yang cemburu, Elkanah. Jadi cemburunya ini adalah jealous. Ini yang pertama kita harus mengerti dulu. Gitu. Nanti kita akan lihat korelasinya dengan kehidupan Hosea tadi, bahwa karena Allah cemburu, maka ketidaksetiaan umat Israel akhirnya Allah gambarkan sebagai kehidupan dari istri Hosea, yaitu Gomer tadi. Gitu ya. Terus sekarang apa sih sebenarnya tujuan kecemburuan Allah? Kalau kita perhatikan sekarang, kalau saya diilustrasikan tadi tentang suami istri, bagaimana suami atau si istri cemburu pada suami atau suami cemburu pada istri, sekali lagi itu adalah bentuk jealous di mana dia mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Sekali lagi ya saudaraku, itu bukan envy. Bukan menginginkan sesuatu yang dia tidak punya dan orang lain punya, itu envy. Gitu. Dan kasih itu tidak cemburu.
Gitu. Tapi Allah yang cemburu adalah Allah yang jealous, yang mempertahankan milik yang dia punya. Seperti halnya tadi suami dan istri. Gitu. Sekarang tujuan kecemburuan Allah itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih Allah harus cemburu? Gitu. Kalau kita lihat dalam Yesaya 9 ayat 25 dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Jadi Allah cemburu semata-mata untuk mempertahankan namanya yang kudus, untuk mempertahankan sebuah hubungan. Jadi kecemburuan Allah itu karena dia tidak ingin umat yang dikasihinya, umat yang ditebusnya, umat yang diselamatkannya, hatinya berpaling pada Allah lain. Dia tidak ingin umat yang dia sayangi itu akhirnya berpindah ke Allah lain sehingga tidak terjadi hubungan yang baik atau hubungannya putus. Dan mempertahankan supaya namanya tetap kudus di tengah-tengah umatnya. Itulah tujuan utama kecemburuan Allah. Allah menunjukkan kecemburuannya karena kepingin hubungan antara kita dengan Allah itu terpelihara. Semata-mata itu adalah usaha Allah untuk mempertahankan suatu hubungan. Kalau kita lihat sebelumnya waktu kita berdosa, terus kemudian usaha Allah untuk menyelamatkan kita adalah dia dengan datang mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Itu adalah langkah awal yang Allah lakukan untuk menebus kita semua supaya kita yang terpisah dari Allah akhirnya kembali dalam hubungan dengan Allah. Nah, setelah kita dalam hubungan dengan Allah, cara Allah untuk mempertahankan hubungan itu adalah dengan cemburu. Dengan cemburu itulah cara Allah mempertahankan hubungan yang tadi. Gitu. Jelas ya saudaraku ya. Jadi itu adalah tujuan kenapa Allah cemburu. Dalam Ulangan 10 ayat 12 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu dan hidup menurut segala jalan yang ditujukan kepadanya? Mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itulah tujuan Allah. Jadi Allah menginginkan bahwa semua keselamatan yang kita terima, semua karya keselamatan Yesus berikan buat kita, semua korelasi hubungan kita yang sudah dipulihkan, sekarang dipelihara dengan suatu bentuk kecemburuan. Itulah cara Allah memeliharanya. Gitu, supaya mempertahankan namanya kudus di tengah-tengah umat Tuhan. Gitu ya. Itu tujuan kenapa Allah cemburu. Gitu ya. Sekarang kita lihat hal yang lain. Kenapa sih yang menyebabkan Allah cemburu? Dalam Ulangan 32 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Jadi hal yang membuat Allah cemburu itu apabila hati kita terpaut pada Allah asing. Apabila hati kita terpaut pada dewa-dewa kekejian. Kalau kita sudah bilang, kalau kita lihat dalam kehidupan umat Tuhan, pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, hati mereka masih terpaut pada kehidupan mereka waktu di Mesir. Sehingga setiap kali mereka mengeluh, mereka selalu bilang, lebih enak waktu mereka di Mesir. Hati mereka tetap terpaut kepadanya. Kepada waktu mereka hidup di Mesir. Dan Allah tidak mau hati kita terpaut pada Allah lain. Gitu. Ya, dan pada waktu mereka mau masuk tanah perjanjian, Allah berpesan juga supaya mereka tidak hidup menurut Allah-Allah yang ada di negeri yang akan mereka datangi. Gitu. Itulah penyebab timbulnya kecemburuan Allah. Gitu. Allah lain dalam kehidupan modern sekarang bisa macam-macam. Tidak selalu dalam arti kata sebuah patung yang kita sembah, tidak selalu begitu. Tetapi apabila hati kita mencondongkan sesuatu kepada hal yang lebih dari Allah, itu menimbulkan kecemburuan Allah. Itu membuat sesuatu yang mengakibatkan Allah cemburu. Karena itu adalah pribadi Allah. Gitu. Karena Allah mau supaya dia menjadi yang terutama dan yang utama dalam kehidupan kita. Kita akan lihat ayat yang lain dalam Mazmur 78 ayat 58. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Kadang-kadang kita tanpa sadar meletakkan sesuatu yang melebihi dari Allah, entah hobi kita, entah uang atau apapun juga, dan itu memancing kecemburuan Allah. Karena sifat Allah adalah dia cemburu. Sekali lagi, dia cemburu bukan karena envy. Dia cemburu karena dia jealous, karena dia ingin mempertahankan supaya hubungan kita dengan Allah terpelihara dengan baik. Gitu. Jadi jelas saudaraku ya, itulah penyebab terjadi kecemburuan Allah. Gitu. Nah sekarang apa sih yang terjadi akibatnya kalau Allah cemburu? Kalau kita lihat tadi dalam kehidupan Hosea, yang terjadi adalah pada saat Hosea disuruh menikah dengan perempuan sundal, dan perempuan yang Gomer tadi dilambangkan sebagai orang Israel yang kemudian tidak setia dan berzina dengan bangsa-bangsa lain,
Maka akibat dari pernikahan mereka lahir 3 orang anak, yaitu Yisrael, Lo-Ruhama, dan Lo-Ami. Gitu ya. Kalau kita bisa baca ayatnya dengan lebih detail, Yisrael itu di sana bicara soal penghakiman, bicara soal penghukuman Tuhan. Karena kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, Yisrael itu nanti berhubungan dengan kebun anggur Nabot, gitu ya. Kalau Anda pernah lihat ingat ceritanya, itu apa sih namanya, ada di dalam, mungkin saya tidak usah baca semua, ada dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 15. Itu tentang kebun anggur Nabot. Di mana pada waktu itu secara garis besar saya ceritakan, waktu itu Nabot punya sebuah kebun anggur, orang Israel, gitu. Kemudian Nabot tidak mau menjual kebun anggur itu kepada Raja Ahab, gitu. Akhirnya Raja Ahab marah, berkeluh kesah kepada istrinya Isabel pada waktu itu. Kemudian Isabel mengambil inisiatif, dia memfitnah si Nabot itu tadi kepada banyak orang, bahwa Nabot mengatakan hal yang tidak benar tentang raja dan tentang Allah. Sampai kemudian si Nabot itu akhirnya disidang dari banyak orang, dan dia dinyatakan bersalah dan dia dihukum mati. Dan darahnya mengucur di sana, dan dikatakan dalam firman Tuhan, anjing menjilati darah Nabot. Gitu. Dan hutang darah akibat itu, maka kemudian datang firman Tuhan melalui Elia pada waktu itu, bahwa di tempat di mana anjing menjilat darah Nabot, di tempat itu nanti juga anjing akan menjilat darah Isabel. Gitu. Itu latar belakang Israel tadi. Itu anak pertama dari Hosea dan Gomer. Itu bicara soal penghukuman Allah, bicara soal penghakiman Allah. Gitu. Itu akibat pertama dari sebuah ketidaksetiaan. Gitu. Yang kedua adalah Lo-Ruhama. Itu adalah anak perempuan, anak kedua yang lahir dari Hosea dan Gomer tadi. Yang artinya adalah Allah tidak lagi mengasihani, tidak lagi ada kasih Allah kepada umatnya. Allah mulai enggan memperhatikan umatnya. Allah enggan lagi melakukan sesuatu untuk menyatakan kasihnya kepada umatnya. Itu adalah hal yang kedua yang terjadi pada saat Allah cemburu. Kecemburuan Allah selalu disertai dengan penghukuman yang Allah lakukan. Dan yang kedua, kecemburuan Allah disertai dengan tindakan di mana Allah menarik kasihnya dari kita. Allah menahan kasihnya dari kita. Itulah Lo-Ruhama. Dan yang ketiga adalah anak buah dari pernikahan antara Hosea dengan Gomer tadi adalah Lo-Ami. Itu adalah laki-laki. Dan dikatakan di sana, Lo-Ami artinya engkau bukan lagi umatku. Ini adalah klimaksnya. Klimaks dari kecemburuan Allah adalah Allah mengabaikan kita, mengesampingkan kita bukan sebagai umat Tuhan. Gitu. Itulah akibat dari kecemburuan Allah. Itulah penghukuman yang Allah lakukan apabila Allah cemburu dengan kita. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam Ulangan 7 ayat yang keempat, sebab mereka akan membuat anak-anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Ini adalah sumber kecemburuan Allah. Setiap orang yang beribadah kepada Allah lain, setiap orang yang hatinya terpaut kepada Allah lain, itulah sumber kecemburuan Allah. Gitu. Dan mereka membuat laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan dia akan memunahkan kau dengan segera. Itulah Israel. Di sana ada penghukuman Tuhan. Di sana ada penghukuman Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 19 dikatakan seperti ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku peringatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Jadi ini yang perlu kita ngerti, saudaraku, bahwa pertama kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kecemburuan Allah semata-mata untuk menjaga supaya kita tetap ada dekat Dia. Kecemburuan Allah semata-mata supaya Dia ingin mempertahankan hubungannya dengan kita. Dia ingin supaya kita ada selalu dekat Dia, dan Dia menjadi satu-satunya yang utama. Sama seperti suami cemburu terhadap istrinya, atau istri cemburu pada suaminya. Dan sumber kecemburuan Allah apabila hati kita terpaut pada Allah lain. Allah itu bisa banyak, tadi saya sudah bilang, bisa hobi kita, bisa uang, bisa macam-macam. Gitu. Dan apabila Allah cemburu, maka ada 3 hal yang terjadi. Akan lahir Israel, akan lahir Lo-Ruhama, dan akan lahir Lo-Ami. Itu yang terjadi apabila Allah cemburu. Gitu. Nah, kita lihat sekarang dalam Matius 10 ayat 37, ini Yesus memberikan gambaran juga tentang bentuk kecemburuan Allah sebenarnya. Kalau kita lihat tadi, kita perhatikan bahwa sebagian besar ayat yang diambil Perjanjian Lama. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya Yesus sudah ngomong juga dalam Matius 10 ayat 37. Yesus bilang seperti ini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Itu adalah bentuk yang Yesus gambarkan bahwa dia ingin yang menjadi yang utama. Yesus ingin bahwa kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Mengasihi Tuhan menjadikan dia yang utama dalam kehidupan kita. Apabila kita menempatkan orang lain atau sesuatu lebih daripada itu, maka dikatakan kita tidak layak bagi Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengasihi saudara kita ya. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi bapak atau ibu, bukan itu maksudnya. Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Allah mau kita mengasihi saudara kita itu semata-mata karena kita telah mengasihi Allah terlebih dahulu. Sehingga kita mengasihi saudara kita itu dengan kasih yang datang dari Allah. Maksudnya begitu. Gitu. Kita mengasihi Allah terlebih dahulu karena itu dalam Yohanes bilang, bagaimana kita mengasihi saudaramu yang tidak kelihatan, yang kelihatan, sedangkan saudara Allah yang tidak kelihatan kita tidak bisa kasihi. Dan kalau kita mengasihi saudara kita lebih daripada mengasihi Tuhan, maka itu tidak layak bagi Tuhan. Itu di sini Allah sudah coba menggambarkan bahwa dia adalah pribadi yang cemburu. Kalau kita lihat dalam Markus 12 ayat 33 dikatakan seperti ini. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi jelas saudaraku, Allah mau adalah kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Dan kalau kita kembali pada cerita yang Hosea tadi, bagaimana yang terjadi setelah itu adalah Hosea bernubuat tentang kejatuhan kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Sebelumnya Hosea sudah memperingatkan umat Tuhan pada waktu itu dengan menggambarkan kehidupan keluarganya, perkawinannya sebagai gambaran bahwa ini adalah istri yang berzinah, istri yang tidak setia, yang disuruh Tuhan dia untuk menikahi perempuan tunggal. Lahir 3 orang anak yang tadi saya bilang, isi Israel, Lo-Ruhama dan Lo-Ami. Itu sudah merupakan suatu peringatan pada umat Tuhan. Tetapi umat Tuhan berkeras. Umat Tuhan tetap tidak mau berbalik. Akibatnya, akhirnya mereka terbuang. Mereka akhirnya dibuang ke Assyria. Gitu ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 22, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Itu pertanyaan Paulus buat umat Tuhan. Hati-hati, jangan membangkitkan cemburu Tuhan. Atau maukah kita bangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Itu. Jangan memancing, jangan membangkitkan cemburu Tuhan, jangan mengalihkan hati kita pada hal-hal yang di luar Tuhan. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia memberikan semuanya pada kita, dia menyerahkan seluruh hidupnya pada kita dengan satu keinginan, supaya kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, supaya kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya di atas segala sesuatu. Dan kalau kita mengasihi saudara-saudara kita, atau keluarga kita, atau siapapun juga, kita semata-mata mengasihi karena kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Dan kita boleh mengasihi saudara kita dengan kasih yang daripada Tuhan. Itu. Dan Paulus bilang, jangan kita bangkitkan kecemburuan Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat yang kelima, dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi Paulus bilang, Roh Kudus yang dikirim oleh Allah kepada diri kita itu diberikannya dengan cemburu. Jadi kalau saya bisa ilustrasikan ya, dalam firman Tuhan dikatakan Roh Kudus itu menjadi jaminan untuk apa yang kita terima kemudian, itu menjadi meterai. Jadi kalau dalam pernikahan mungkin saya bisa bayangkan Roh Kudus itu seperti cincin pertunangan. Itu adalah bukti bahwa kita milik Allah. Bukti bahwa kita sudah ditunangkan dengan Yesus Kristus. Dan itu diberikan dengan cemburu. Itu diberikan supaya hati kita tidak berbalik pada siapapun. Gitu. Karena Allah kita Allah yang cemburu. Nah, apabila kita sudah tahu itu dan kita berbalik semua, jangan lupa satu hal saudaraku, bahwa Allah menjanjikan sebuah pemulihan. Kalau di antara kita sekarang ada yang sudah meninggalkan Tuhan, atau ya kita memprioritaskan uang, memprioritaskan hobi, atau apapun yang kita lakukan lebih daripada Tuhan, berbalik pada Tuhan, dan Allah janjikan pemulihan. Kalau kita lihat dalam Hosea tadi, Allah janjikan pemulihan sejak pertama apabila umat Tuhan Israel mau berbalik. Dalam Hosea 1 ayat 10-11 dikatakan gini, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, itu adalah Lo-Ami ya. Kamu ini bukan umatku akan dikatakan pada mereka anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama
dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Allah menjanjikan pemulihan untuk Lo-Ammi, Allah menjanjikan pemulihan untuk Israel. Dalam Hosea 2 ayat 19-20, Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Lanjutannya, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Itu janji Tuhan. Apabila kita tetap berada dalam keadaan setia, kita tidak berzina, kita tidak bersundal dengan Allah lain, maka cincin untuk pertuanan itu akan membawa kita pada pernikahan. Dan Yesus berjanji, aku akan menjadikan engkau istriku buat selama-lamanya. Aku akan menjadikan istriku dalam kasih setia, kata Tuhan seperti itu. Dalam Hosea 2 ayat 22-23, bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka akan mendengarkan Israel. Aku akan menabur dia bagimu di bumi, dan akan menyayangi Lo-Ruhama. Lo-Ruhama yang artinya tidak dikasihani, sekarang akan disayangi. Dan aku akan berkata kepada Lo-Ammi, engkau umatku engkau, dan aku akan berkata, dan ia akan berkata, Allahku. Akan ada pemulihan apabila kita kembali pada Tuhan. Ya jelas saudaraku, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bahas hari ini adalah tentang El-Kahna, bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Dari sejak pertama, dari mulai masa perjanjian lama, Allah sudah berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku, karena dia adalah Allah yang cemburu. Dia cemburu apabila hati kita terpaut pada Allah lain. Dan akibat kecemburuan itu kan lahir Israel, Lo-Ruhama, dan Lo-Ammi. Dan kecemburuan Allah akan disertai dengan itu semua. Tetapi ingat, apabila kita berbalik dan kita kembali pada Tuhan, maka dia janjikan pemulihan itu semua. Jaga pertunangan kita dengan Tuhan. Jaga Roh Kudus yang diberikan dengan cemburu, supaya kita tetap ada sampai menjelang nanti hari pernikahan anak domba. Kita didapatinya sempurna, tanpa cacat atau kerut. Karena dia adalah Allah yang cemburu, dia Allah yang menanti-nantikan kita. Dialah Yesus Tuhan, mempelai kita semua. Dialah mempelai laki-laki, dan kita semua mempelai perempuan. Dan dia rindu mendapati mempelai perempuannya sempurna, tanpa cacat atau kerut pada hari pernikahannya nanti. Tetap jaga kekudusan, tetap hidup dengan di hadapan Tuhan. Jangan berpaling dan terpaut pada Allah lain. Jangan berpaling pada dunia. Jangan berpaling pada hobi Anda, atau sekedar hanyut dalam urusan dunia, atau hal-hal materi yang lainnya. Ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Biar tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Tuhan yang dua kali. Tuhan Yesus berkati.